Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andina Kurnia Sulanjari, mahasiswi Pendidikan Fisika angkatan 2018 Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Di sini, saya akan mencoba menjawab soal ulangan tengah semester mata kuliah Fisika Matematika 3. Baiklah, untuk soal pertama, selesaikan persamaan diferensial berikut. dy per dx sama dengan 3x kuadrat y menggunakan solusi deret. Untuk menyelesaikan persamaan diferensial tersebut, kita menggunakan dua cara atau dua solusi. Solusi yang pertama yaitu solusi untuk pemisah variabel, dan solusi yang kedua yaitu solusi deret. Nah, untuk solusi variabel, kita cukup mengintegralkan persamaan diferensial ini seperti ini. dy dikali y minus 1. Y minus 1 ini dari persamaan ini, y ini kita letakkan ke bawah menjadi y minus 1 sama dengan 3x kuadrat dx. Kemudian dy per y sama dengan 3x kuadrat dx. Nah, setelah seperti ini, tinggal kita integralkan saja menjadi dy per y sama dengan integral 3x kuadrat dx. Seperti yang kita ketahui, integral dari 1y atau integral dari dy per y itu adalah ln y. Kemudian integral dari 3x kuadrat adalah x kuadrat plus c. Nah, untuk mendapatkan nilai y atau mendapatkan nilai yx, kita mengalihkan persamaan ini dengan eksponen. Jadi masing-masing ruas ini kita kalikan dengan eksponen. Seperti ini. Eksponen dikalikan dengan ln y itu adalah y, dan eksponen dikalikan dengan x pangkat 3 plus c adalah eksponen x plus c. Nah, kemudian kita menggunakan cara yang kedua, yaitu cara menggunakan solusi deret. Nah, mengapa kita perlu mencari terlebih dahulu mencari solusi dengan menggunakan pemisah variabel? Menurut saya itu sebagai bahan koreksi jika kita menggunakan dua solusi ini mendapatkan hasil yang sama, berarti hasil yang kita dapatkan itu adalah benar. Nah, jadi solusi pemisah variabel ini untuk mengoreksi apakah benar dengan menggunakan solusi deret kita masih mendapatkan hasil yang sama. Nah, mari kita cari dengan solusi deret. Untuk solusi deret, kita misalkan persamaan y itu dengan a0 plus a1x plus a2x kuadrat plus a3x pangkat 3 plus a4x pangkat 4 plus 5 plus a5x pangkat 5 plus a6x pangkat 6 dan seterusnya. Setelah kita misalkan persamaan y tersebut, kemudian kita turunkan. Jadi turunan dari persamaan y, untuk turunan a0, karena a0 tidak ada variabel atau bisa disebut dengan konstanta saja, maka nilainya jika diturunkan maka hasilnya 0. Untuk a1x, karena pangkat x-nya 1, jika dikurang 1 maka pangkatnya habis. Jadi ditulis a1 saja. Untuk turunan a2x pangkat 2 menjadi 2a2x. Untuk turunan a3x pangkat 3 menjadi 3a3x kuadrat dan seterusnya. Di sini kita hanya mengalihkan pangkat ke depan, kemudian pangkat yang ini kita kurangkan 1. Setelah kita menurunkan persamaan y ini, kita substitusikan nilai y dan y aksen ke persamaan awal. Nah, persamaan awal ini di sini. Nah, di sini di ruas kanan ini ada y aksen dan di ruas kiri itu ada 3x kuadrat y. Kita masukkan. Untuk di ruas kanan ini
kita substitusikan nilai Y aksen, dan di ruas kiri kita substitusikan nilai Y. Untuk Y aksen kita operasikan, dan di tahap kedua ini nilai Y aksen tidak berubah, dan nilai Y kita operasikan dengan mengalihkan nilai Y ini ke konstanta di luar kurung, yaitu 3x kuadrat. Nah, masing-masing variabel yang ada dalam kurung ini kita kalikan ke depan menjadi 3x kuadrat dikali A0 menjadi 3A0x kuadrat, 3x kuadrat dikali A1x menjadi 3A1x pangkat 3, dan seterusnya. Setelah selesai kita mengalihkan nilai Y, kita akan memperoleh atau mencari nilai A1 hingga A9 dengan cara melihat jumlah pangkat di ruas kanan dan di ruas kiri, atau menyamakan jumlah pangkat di ruas kanan dan di ruas kiri. Seperti A1. Kita lihat A1 ini itu pangkatnya 0. Di ruas kiri kita lihat di ruas kiri ini ada apakah ada yang pangkatnya 0. Jika tidak ada, maka nilai A1 ini 0. Kemudian kita lihat 2A2x pangkat 1. Di ruas kiri kita lihat apakah ada nilai x-nya yang pangkat 1. Jika tidak ada, maka nilai 2A2 bisa kita definisikan menjadi 0, atau bisa kita cari dengan 2A2 sama dengan 0, kemudian A2, 2-nya kita pindah ruas, 0 dibagi 2 itu hasilnya 0. Untuk nilai 3A3x pangkat 2 di ruas kiri kita menemukan pangkat yang jumlahnya sama, yaitu 3A0. Nah, jadi dapat kita tulis 3A3 sama dengan 3A0 seperti ini. Nah, maka kita peroleh hasil nilai A3 adalah A0. Nah, untuk selanjutnya nilai 4A4x pangkat 3, kita lihat pangkat yang jumlahnya, kita lihat nilai x yang pangkatnya juga 3, yaitu 3A1x pangkat 3. Berarti dapat kita tuliskan 4A4 sama dengan 3A1, dan kita peroleh nilai A4-nya adalah 0. Karena sebelumnya kita memperoleh nilai A1 itu nilai A1 itu sama dengan 0. Maka di sini kita bisa masukkan nilai A1 sama dengan 0 dikali 3/4 hasilnya adalah 0, dan begitu seterusnya sampai nilai A9. Setelah kita memperoleh nilai A1 hingga A9, kita dapat mensubstitusikan nilai-nilai tersebut ke persamaan Y tadi, seperti ini. Nah, jadi di persamaan ini kita masukkan satu-satu nilai A0 ke persamaan di sini tadi. Nah, jadi nilai A0, kita lihat nilai A0 kan hasilnya 0, maka tidak ada. Kemudian nilai A1x tadi kan juga tidak ada, 0, maka tidak ditulis. Kemudian nilai A2x kuadrat itu adalah nilai maksudnya nilai A2 di sini, nilai A2 juga 0, maka tidak ditulis. Nilai A3 kita lihat di sini, nilai A3 ini adalah A0, maka kita tulis di sini.
nilai A4 0, maka tidak kita tulis. Nilai A5 kita peroleh 0, juga tidak kita tulis. Nilai A6 kita peroleh setengah A0, maka kita tulis setengah A0 pangkat S setengah A0 X pangkat 6. Kemudian nilai A7 kita peroleh hasilnya 0, tidak kita tulis. Nilai A8 kita peroleh 0 juga, tidak kita tulis juga. Dan A9 kita peroleh 1/6 A0, maka kita tulis di sini 1/6 A0 X pangkat 9 dan seterusnya. Nah, untuk menyederhanakan persamaan ini, kita gabungkan dan kita keluarkan variabel A0 karena kan di sini dia memiliki variabel yang sama, A0 semua. Jadi bisa kita keluarkan, kita sederhanakan. Nah, jadi bentuknya seperti ini. A0 dalam kurung 1 plus X pangkat 3 plus 1/2 X pangkat 6 plus 1/6 X pangkat 9 dan seterusnya. Dan juga bentuk ini dapat kita tulis dengan bentuk faktorial menjadi A0 dalam kurung 1 plus X pangkat 3 per 1 faktorial plus X pangkat 3 dikali 2 per 2 faktorial dan seterusnya hingga sampai ke X pangkat 3 dikali pangkat N per N faktorial. Nah, bentuk ini dapat juga kita tulis dalam bentuk eksponen menjadi nilai Y sama dengan A0 eksponen X eksponen pangkat X pangkat 3, di mana nilai X pangkat 3 itu adalah 1 plus X pangkat 3 per 1 faktorial dan seterusnya. Baiklah, untuk soal yang kedua, tunjukkan bentuk umum dari U sama dengan F dalam kurung X min VT dan U sama dengan F dalam kurung X plus VT merupakan solusi dari persamaan gelombang D kuadrat U per DX kuadrat sama dengan 1 per V kuadrat do kuadrat U per do T kuadrat. Sebelum kita menyelesaikan atau membuktikan dua persamaan tersebut merupakan solusi dari persamaan gelombang, saya akan mengilustrasikan pergerakan sebuah gelombang. Seperti di sini, ini adalah contoh pergerakan sebuah gelombang yang bergerak ke kanan dan ke kiri, yang akan berhubungan dengan kedua bentuk persamaan umum U ini. Nah, di sini pergerakan gelombang ini, jika sebuah gelombang Fx bergerak ke arah kanan, maka jadinya seperti ini ya. Maka otomatis jika kita hitung dari nilai X ini, maka jaraknya akan berkurang. Maka dari itu, jika gelombang Fx bergerak ke kanan, nilainya negatif. Sebaliknya, jika gelombang ini bergerak ke kiri, logikanya akan bertambah, jaraknya akan bertambah. Maka dari itu, jika dia bergerak ke kiri, maka nilainya plus. Seperti itu. Kemudian, dua bentuk persamaan ini akan kita cari satu-satu. Nah, pertama kita akan mencari yang minus dulu. Sini. Untuk mencari bentuk umum dari F dalam kurung X min VT, kita misalkan persamaan ini dengan U sama dengan X min VT. Nah, setelah kita misalkan, kita turunkan do V, karena do V ini berhubungan dengan X, maka kita turunkan do V per do X. Dengan bentuk turunan parsial, maka dia menjadi
do V per do U dikali do U per do X. Setelah itu, kita turunkan sekali lagi menjadi do per do X dalam kurung do V per do U dikali do U per do X. Nah, mungkin teman-teman sudah paham atau sudah pernah mengetahui atau masih ingat bentuk umum ketentuan jika kita memiliki jika ada sebuah turunan U dikali V, maka bentuknya bisa kita buat seperti ini. Nah, kita pakai aturan konstan. Jika ada turunan seperti ini, kita konstankan satu variabel terlebih dahulu. Jadi, kalau seperti ini, kita konstankan U dan kita turunkan V. Dan selanjutnya, kita konstankan V, kita turunkan U. Nah, ketentuan ini juga berlaku untuk persamaan ini. Kita konstankan do V per do U, kemudian kita kalikan do per do X dengan do U per do X menjadi do kuadrat U per do X kuadrat, plus kita konstankan bagian ini do U per do X, kemudian kita kalikan do menjadi do kuadrat F per do X do U. Nah, jika kita konstankan yang ini, maka kita kalikan yang ini. Jika kita konstankan yang bagian ini, maka kita kalikan bagian ini dan ini. Menjadi seperti ini. Dan bagian do U per do X ini dapat kita turunkan juga menjadi do U per do U dikali do U per do X. Nah, setelah kita turunkan do U per do X ini, kita masukkan ke proses selanjutnya. Proses selanjutnya ini do V per do U kita tulis ulang, kemudian do kuadrat U per do X kuadrat, plus kita masukkan hasil turunan dari do U per do X ini tadi, kemudian do kuadrat V per do X do U. Setelah itu kita dapat juga ditulis menjadi do V per do U, do kuadrat U per do X kuadrat, plus do ini kita gabungkan bagian atas menjadi do kuadrat U kuadrat per bagian penyebutnya kita kalikan dengan yang sama, do X ini kita kalikan ke yang sebelah sini menjadi do X kuadrat, kemudian do kuadrat V kita lihat penyebutnya yang sama, kita kalikan dengan do U, maka menjadi do U kuadrat. Setelah itu bentuknya juga bisa kita tulis menjadi seperti ini, do V per do U, do kuadrat U per do X kuadrat, plus yang ini pangkatnya ini bisa kita keluarkan menjadi dalam kurung do U per do X kuadrat, do kuadrat V per do U kuadrat. Nah, kita tadi ingat bahwa nilai U itu sama dengan X min VT. Jadi, jika kita turunkan nilai U terhadap X, maka itu hasilnya 1. Karena di sini yang hanya ada komponen X itu hanya X ini kan. Nah, jadi jika ini kita turunkan, jadi X ini jika kita turunkan maka nilainya 1. Sedangkan VT ini tidak ada komponen X, maka jika kita turunkan maka nilainya 0, itu tidak ada. Kemudian do U per dx ini kita turunkan sekali lagi menjadi 0 karena di sini tidak ada komponen X-nya lagi, maka nilainya menjadi 0. Nah, setelah kita memperoleh turunan dari persamaan U ini, kita masukkan ke ini. Kita aplikasikan ya. Nah, kita lihat do V per do U. Do V per do U ini
kita lihat nilai do kuadrat U per do X kuadrat. Do kuadrat U per do X kuadrat ini kan nilainya 0. Jika dikalikan maka hasilnya 0. Selanjutnya ini do U per do X. Ini nilainya tadi kan 1. Di sini 1. 1 kuadrat maka 1 dikuadratkan maka tetap 1. Jadi 1 dikali do kuadrat F per do U kuadrat hasilnya tetap. Maka diperoleh hasilnya seperti ini. 0 plus do kuadrat F per do U kuadrat. Atau dapat juga kita tuliskan do kuadrat F per do X kuadrat. Ini adalah ini ya, dari sini tadi ya. Dari sini sama dengan ini turun do kuadrat F per do U kuadrat. Nah, bentuk ini juga dapat kita tuliskan menjadi, di sini kan nilai X itu kan sama dengan V kali T ya. Nah, maka kita dapat menuliskannya menjadi do kuadrat F per do V kuadrat dikali T kuadrat sama dengan nilai ini tetap. Nah, kita lihat ya di sini. Ini kita kita proses kembali menjadi do kuadrat F per do T kuadrat. V ini keluar, pindah menjadi di sini. Selanjutnya nilai ini kita ke sini. Nilai do kuadrat V per do U kuadrat itu kan sama dengan do kuadrat V per do kuadrat do X kuadrat. Nah, maka dapat kita tuliskan nilai ini sama dengan ini. Nah, ini nilai ini kan sama dengan ini, berarti nilai ini itu sama dengan ini. Maka dapat kita tuliskan persamaannya menjadi seperti ini. Diperolehlah persamaan F dalam kurung X min PT. Selanjutnya kita akan mencari nilai F dalam kurung X plus VT. Sebenarnya caranya sama seperti mencari yang negatif tadi. Nah, kita tetap menggunakan turunan parsial. Pertama-tama kita misalkan dulu persamaan dari F dalam kurung X plus VT ini dengan U sama dengan X plus VT. Kemudian kita turunkan turunan pertama yaitu do F per do U dikali do U per do X, dan turunan yang kedua menjadi do per do X dan kurung do F per do U dikali do U per do X. Selanjutnya sama seperti tadi. Nah, sampai ke tahap yang ini juga. Ini adalah turunan dari do U per do X. Kemudian kita samakan, kita kuadratkan, dan kita pisahkan. Kemudian kita masukkan nilai U yang X sama dengan nilai U yang sama dengan X plus VT, dan kita turunkan menjadi do U per do X itu 1 sama seperti tadi, dan turunan keduanya 0 sama seperti tadi karena tidak ada nilai atau komponen X-nya, maka nilainya 0. Selanjutnya kita memperoleh karena jalannya sama, maka kita memperoleh hasilnya sama seperti tadi. Nah, sama persis seperti tadi. Sudah dijelaskan bahwa nilai VT ini diperoleh dari nilai V dan T ini diperoleh dari X ini karena X sama dengan V kali T. Maka kita juga memperoleh nilai untuk F sama dengan untuk F dalam kurung X plus VT. Setelah kita memperoleh hasil dari persamaan umum U sama dengan F dalam kurung X min VT atau X plus VT, kita jumlahkan kedua hasil tersebut.
seperti ini. Nah, di sini sudah saya pisahkan dua komponen yang sama agar kita bisa menyederhanakannya. Nah, kita bisa menyederhanakannya menjadi do kuadrat dalam kurung f plus f per do t kuadrat, dan ruas yang sebelah sini juga bisa kita sederhanakan menjadi seperti ini. Maka nilai yang kita peroleh adalah do kuadrat u per do t kuadrat sama dengan v kuadrat do kuadrat u per do x kuadrat. Nah, bentuk ini juga dapat kita tulis menjadi seperti ini. Ruas ini itu sama bisa kita tuliskan seperti ini, 1 per v kuadrat do kuadrat u per do t kuadrat. Nah, kita lihat apakah hasil ini sama dengan persamaan gelombang yang tertera pada soal ini. Dan hasilnya adalah sama. Dan kata lain, jadi kedua persamaan umum U sama dengan F dalam kurung X min VT dan U sama dengan F dalam kurung X plus VT itu adalah kedua persamaan yang merupakan solusi dari persamaan gelombang. Baiklah, mungkin itu saja jawaban untuk soal atau tugas ulangan tengah semester mata kuliah Fisika Matematika. Lebih dari kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.